Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 2, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran ke-5. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapa pun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dengan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo, rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana, korban pun banyak berjatuhan. Anak cerdas sekalian, untuk lebih mengetahui informasi selanjutnya, simaklah teks bacaan berikut yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang.
Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica ditendang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut. 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. 2. Palangan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat adalah Medan Area. Terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Anak cerdas sekalian, perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Di antaranya, yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhon. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville
diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian yang ketiga adalah Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, anak-anak cerdas sekalian, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat, membara pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Tentu saja, suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu, telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang, kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Anak cerdas sekalian, pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Nah, contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. Yang pertama, bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Yang kedua, minyak kayu putih dibiarkan dalam botol terbuka dalam waktu lama akan berkurang isinya. Dan yang ketiga, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Nah, anak cerdas sekalian, sejenak kita renungkan bahwa beruntunglah kita memiliki pejuang-pejuang bangsa yang mempunyai semangat pengabdian dan keikhlasan dalam berjuang. Para pejuang tersebut merupakan putra-putri pilihan, mempunyai kualitas diri yang baik, cakap di bidangnya, dan berbudi pekerti luhur. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati yang patut kita teladani. Anak cerdas sekalian, demikian kali ini pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran kelima. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk di like,
share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian dapat video pemberitahuan terbaru di Momo Edukasi Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.